Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama, yang pasti dalam Ada Apa Gerangan. Jadi, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini kita jumpa lagi dalam segmen Alaming Lelembut, di mana saya akan membacakan sebuah cerita yang telah dikirimkan kepada kami yang berhubungan dengan alam lelembut ataupun bangsa halus. Dan kali ini ada cerita yang telah dikirimkan oleh Bang Egan. Masih ingat dengan Bang Egan? Pada cerita yang lalu, Bang Egan membagikan pengalamannya ketika waktu kecil. Dia dipondokkan oleh ayahnya ke sebuah kota dengan inisial B. Di pondok pesantren itu, Bang Egan mengalami beberapa kejadian mistis. Termasuk di antaranya ada seorang pemuda yang dipindahkan oleh sosok gaib penghuni masjid sampai dia menyaksikan sendiri kiai di pesantrennya itu melawan sosok buto hitam. Nah, kali ini Bang Egan akan berbagi pengalamannya lagi ketika masih di pondok dulu. Waktu itu, Bang Egan diajak oleh kiainya, yaitu pengasuh pondok pesantren di mana dia mondok, menemani kiainya tersebut untuk melakukan tausiah di sebuah perkampungan gaib. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung saja teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Malam itu hari Senin malam Selasa. Seperti biasa kegiatan di pondok, Egan bersama santri yang lain sedang mengaji. Pada saat itu jadwalnya mengaji kitab kuning. Kebetulan menerangkan bab tentang kegaiban yang diajarkan langsung oleh Kiai Ahmad. Di sana dijelaskan bahwasanya di dalam hal gaib ada tingkatan kegaiban. Bahkan makhluk di alam gaib itu ada beberapa tingkatannya. Sampai pada gaibnya malaikat dan yang tertinggi adalah gaibnya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itulah singkatnya pelajaran tentang bab gaib pada malam itu. Pengajian pun selesai pada pukul 10:30 malam. Sehabis mengaji, seperti biasa, para santri pasti berdialog, bahkan sampai berdebat tentang pelajaran yang baru saja mereka terima. Namun, perdebatan itu biasa bagi para santri, tidak sampai menimbulkan permusuhan. Karena meskipun mereka punya satu guru, tetapi dalam penerimaan ilmu berbeda-beda penafsiran, sehingga menimbulkan pendapat yang berbeda pada setiap santri. Namun yang penting tidak menyimpang jauh dari jalur pembahasan hal tersebut. Sepertinya mengkaji ulang pembelajaran yang disampaikan oleh Kiai Ahmad merupakan hal seru bagi para santri. Apalagi antara Egan dan sahabatnya yang bernama Mohan. Karena dapat dipastikan di antara mereka berdua tidak ada yang mau mengalah dalam menyampaikan suatu pendapat. Dan akhirnya menjadi tontonan seru bagi santri yang lainnya. Bahkan waktu itu sampai Kang Budi yang merupakan salah satu ustadz memberikan suatu penjelasan lagi tentang makhluk selain manusia kepada 5 santri yang masih berkumpul di sana. Mereka adalah Egan, Mohan, Kang J, Kang Eko, dan Kang Ucup yang masih berkumpul di teras masjid. Ustadz Budi menyampaikan bahwa jin itu wujud aslinya tidaklah seperti manusia pada umumnya, meskipun mereka mampu menyerupai sewajarnya manusia. Dan bahkan demi mempertegas penjelasannya, Ustadz Budi akan menunjukkan pada para santri secara langsung dengan cara membuka mata batin mereka. Biar kalian tahu wujud asli bangsa jin, tak tunjukin sama kalian, ucap Ustadz Budi pada kelima santri yang masih berkumpul di teras masjid. Bagaimana caranya Ustadz? Tanya Mohan kepada Ustadz Budi. Nanti tak buka mata batinmu, jawab Ustadz Budi. Bolehlah, saya mau coba, seru Mohan yang penasaran. Mohan biar jadi contoh dulu Tat, baru saya, ucap Egan sambil tertawa. Ya udah, sini Han, kamu mendekat, kata Ustadz Budi memerintah Mohan untuk lebih dekat. Terlihat Kang Eko senyum-senyum. Awas Han, loncat kamu nanti, ucap Kang Eko sambil meledek Mohan. Aman Kang, kata Mohan dengan yakin kepada Kang Eko. Ya udah sini, ucap Ustadz Budi sambil menarik tangan Mohan. Kamu merem Han, perintah Ustadz Budi kepada Mohan. Mohan pun mengikuti perintah Ustadz Budi. Terlihat Ustadz Budi membaca doa. Setelah itu dia mengusap perbatasan dua alis mengarah ke ubun-ubun.
lalu mengusap kedua mata dan seluruh wajah Mohan. "Nah, dah, bukahan," perintah Ustadz Budi. "Jangan lupa baca bismillah sebelum buka matanya," tambah Ustadz Budi. Terlihat Mohan mulutnya komat kamit seperti sedang membaca bismillah. Lalu dia membuka matanya secara perlahan. Setelah matanya terbuka, seketika Mohan melotot melihat kanan dan kiri sambil berteriak, "Astagfirullah!" Berkali-kali dia teriak istighfar dan beberapa kali dia seperti menutup matanya dengan tangan. Mukanya langsung pucat seperti orang ketakutan atau mungkin terkejut. Kang Eko, Kang J, dan Kang Ucup langsung tertawa puas, sedangkan Egan hanya terdiam melihat tingkah Mohan. Karena memang sejatinya Kang Eko, Kang J, dan Kang Ucup sudah terbiasa melihat hal-hal gaib. Entah mereka bisa dari lahir atau mungkin sudah dibuka mata batinnya sebelumnya. "Kang, di belakangmu ada macan yang mau ngijak kepala sampean, Kang," teriak Mohan pada Kang Ucup. "Biarin aja, itu emang ikut aku," jawab Kang Ucup sambil tertawa melihat tingkah Mohan. "Astagfirullahaladzim, ternyata banyak sekali makhluk jin di sini ya," kata Mohan sambil geleng-geleng dan terlihat gemetar keringatan. "Ya emang banyak, dan itu kebanyakan santrinya Kiai," ucap Kang Eko menimpali. "Gan, kamu sekalian sini, biar tahu dan tidak penasaran," ucap Ustadz Budi memanggil Egan yang masih bengong. "Sebentar Tat, tak siapin mental dan fisikku," jawab Egan menimpali. "Mosok anaknya Pak Rohman kok mentalnya jelek? Alah, sini cepet," kata Ustadz Budi sambil menarik tangan Egan. Egan pun menjawab sambil tersenyum. "Sebentar lah Tat, ya minimal tak tarik nafas dulu lah, terus tak keluarin, tak tarik lagi. Terus kentut habis itu," potong Ustadz Budi sambil tertawa. "Ya enggak toh Tat, nanti batal wudunya," jawab Egan sambil tersenyum. "Lah batal tinggal wudu lagi," jawab Ustadz Budi. "Udah cepet, jangan banyak alasan kamu Gan," kata Kang J sambil memegangi Egan. "Udah Tat, udah tak pegangin nih," lanjut Kang J. "Ya sudah, kamu merem Gan," kata Ustadz Budi kepada Egan. Egan yang mendengar perintah Ustadz Budi langsung memejamkan mata sambil wirid la ilaha illallah terus dalam hati. Saat itu, sebenarnya Egan masih ragu dengan apa yang akan dia lakukan. Hanya saja dia merasa gengsi karena nama bapaknya serta statusnya sebagai santri kesayangan Kiai Ahmad. Hal itulah yang membuat Egan nekat. Ustadz Budi pun mulai melakukan hal seperti ketika tadi membuka mata batin Mohan. "Udah Gan, buka matamu. Jangan lupa baca bismillah dulu," terdengar suara Ustadz Budi menyuruh Egan. Egan lalu membaca bismillah dan membuka matanya perlahan. Dan betapa terkejutnya dia dengan apa yang ia lihat ketika membuka mata. "Astagfirullahaladzim," teriak Egan tak kalah terkejut dari Mohan. Dia melihat macam-macam bentuk makhluk dan tidak ada yang wajar, tidak ada yang bagus wujud dari para makhluk tersebut. Makhluk yang pertama kali dia lihat saat itu adalah sosok makhluk yang tingginya sekitar 2 meter, berkepala botak dengan hidung menjuntai ke bawah, matanya bulat lebar, dan makhluk itu terlihat menyeringai sehingga terlihat giginya yang runcing semua, namun tidak bertaring. Sosok itu bertelanjang dada dengan kaki seperti kaki kuda. Dia berdiri di belakang Ustadz Budi sekitar 5 meteran jaraknya. Sosok itu hanya terdiam sambil menatap Egan. Begitu dia menoleh ke kiri, di mana di sana terdapat pohon mangga, di sana terlihat perempuan berdaster putih lusuh dengan muka pucat. Terlihat darah mengalir dari kedua matanya. Wanita itu berambut panjang yang panjangnya sampai ujung daster, namun kakinya tidak terlihat. Sosok wanita itu sedang duduk di ranting pohon mangga. Tidak jauh dari sosok wanita itu, terlihat makhluk bertubuh pendek, kira-kira tinggi badannya sekitar 1 meter. Berambut panjang, berhidung pesek, telinganya memanjang sampai ke tanah. Tangannya sedang menggenggam sesuatu. Makhluk kerdil itu sedang memeluk pohon. Dan tiba-tiba, terdengar suara seperti pedang yang beradu dari atas tubuh Egan. Egan pun mendongak ke atas. Di sana terlihat makhluk yang tingginya melebihi tinggi masjid, berbulu lebat, berwarna kuning. Makhluk itu memakai lilitan di kepalanya seperti ular. Terlihat kuku makhluk itu panjang dan tajam seperti pedang, tetapi mukanya tidak terlihat karena memunggungi Egan.
Seketika kaki Egan lemas mendapati pemandangan yang baru pertama kali ia lihat. Tidak seperti jin-jin yang pernah dilihatnya sebelumnya. Bahkan makhluk yang mendatangi Egan dalam mimpi ketika pertama kali dia mondok, yang dulu mengangkat maskarji, dia terlihat sedang jongkok di ujung masjid. Ingin rasanya Egan pingsan saja, tapi tidak bisa. Terlihat juga Mohan sedang berusaha mengendalikan dirinya, tetapi tetap saja rasa khawatir dan ketakutan jelas terpancar dari raut mukanya. Macan besar yang dilihat Mohan di belakang Kang Ucup berdiri tegak. Macan itu bercorak tutul, tingginya sekitar 3 meter, panjangnya sekitar 5 meteran. Berdiri tenang di belakang Kang Ucup. "Apa Gan? Kamu juga lihat sancaka tak?" kata Kang Ucup kepada Egan. "Macan itu tak Kang?" tanya Egan kepada Kang Ucup. "Iyo," jawab Kang Ucup, dan Egan baru tahu ternyata macan itu bernama sancaka. Sedangkan Kang Je masih memegangi Egan dari belakang, sambil tertawa-tawa melihat tingkah Egan dan Mohan. Namun ada yang aneh dan menjadi perhatian Egan. Ada 2 makhluk terlihat seperti manusia sedang berdiri di depan masjid yang muncul secara tiba-tiba. Mereka seperti manusia biasa. Yang satu memakai jubah putih, memakai sorban di kepalanya yang juga berwarna putih. Sosok itu terlihat berwibawa. Wajahnya teduh, mempunyai jenggot putih, sedang memegang sebuah tasbih di tangan kanannya. Sosok itu hanya berdiri tenang menatap para santri. Dia terlihat tersenyum ramah pada Egan. Sedangkan di sebelahnya sosok yang berbeda. Sosok itu memakai jubah hitam, belangkon berwarna hitam, berjenggot tipis, dan terlihat mempunyai codet atau bekas luka di pipi kanannya. Sosok itu juga memandang Egan sambil tersenyum. Tetapi belum sempat dia bertanya kepada Ustadz Budi, tiba-tiba 2 makhluk tersebut menghilang. "Ustadz, udah Ustadz, gak kuat saya kalau lama-lama," ucap Mohan memohon pada Ustadz Budi. "Ya sudah, yang penting kalian sudah tahu bahwa sejatinya kita di dunia ini hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Bukan hanya hewan dan tumbuhan, tetapi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga ada yang gaib. Seperti pelajaran tadi, para jin itu juga tidak bisa melihat malaikat, karena kegaiban malaikat adalah yang paling tinggi di antara makhluk Allah yang lainnya," terang Ustadz Budi. "Ya sudah, sini kamu dulu Mohan, habis itu Egan," imbuh Ustadz Budi. Singkat cerita, mata batin Mohan dan Egan pun ditutup dan mereka berdua sudah tidak bisa melihat lagi para makhluk gaib yang tadi mereka lihat. Singkat cerita, mereka berlima membubarkan diri untuk istirahat pada jam 1 malam. Karena jam 3 pagi mereka harus bangun lagi untuk sholat malam. Namun berbeda dengan Egan, dia merasa susah untuk memejamkan matanya karena masih kepikiran dengan apa yang baru saja dia alami. Alamat besok sekolah ngantuk ini. Aduh, nyari penyakit, pikir Egan ketika itu. Karena meskipun dia pejamkan mata, tapi tetap saja tak bisa tidur juga. Besok harinya, badan Egan demam tinggi, sehingga membuatnya tidak masuk sekolah hari itu. "Gak sekolah, Gan?" tanya Kang Fuad ketika melihat Egan yang masih meringkuk di kamarnya tempat menyimpan baju-baju. "Enggak, Kang, badan meriang, Kang," jawab Egan singkat. "Ya wes, istirahat, jangan lupa minum obat. Kalau perlu, berobat sana, biar diantar sama Kang J," jawab Kang Fuad sambil berlalu pergi. Tidak lama Ustadz Budi datang. "Kenapa Gan?" tanyanya. "Meriang Tat." "Gara-gara semalam tak?" tanyanya lagi sambil tertawa. "Iya kayaknya Tat," jawab Egan sambil menutup badannya dengan sarung sebagai selimut. "Kamu apain Egan, Bud? Kok sampai sakit begitu?" Tiba-tiba terdengar suara dari belakang Ustadz Budi, yang ternyata adalah Kiai Ahmad. Ustadz Budi kemudian menyambutnya dengan mencium tangan Pak Kiai Ahmad. Egan pun mengikuti meski kepalanya keliengan. "Tidak Yai, cuma menerangkan bab alam gaib," jawab Ustadz Budi. "Ya kalau nerangin itu dilihat dulu, sudah siap belum anaknya? Untung Egan kuat badannya, kalau enggak bisa gila dia," tambah Kiai Ahmad yang diikuti anggukan Ustadz Budi. Kiai Ahmad lalu memegang kepala Egan. "Ini cuma demam biasa,
nanti juga sembuh, kata Kiai Ahmad sambil tersenyum. Nanti kalau sudah sembuh, ikut aku yole, kata Kiai Ahmad kepada Egan. Injih Yai, jawab Egan. Setelah itu Kiai Ahmad pergi meninggalkan mereka berdua. Yowes, istirahat, nanti biar dibawain obat sama Eko, kata Ustadz Budi sambil berlalu pergi. Tidak lama berselang, datanglah Kang Eko. Ini obatnya diminum, biar cepat sembuh. Loh, kok obat nyamuk cap kingkong, Kang? Ini gak sembuh malah modar aku, Kang. Salah, yang ini Gan, katanya sambil tersenyum. Egan pun lalu meminum obat yang diberikan oleh Kang Eko. Biasa itu, reaksi badan kalau habis melihat sesuatu hal yang asing, timpal Kang Eko sambil duduk di sebelah Egan. Kang Eko ini sangat baik orangnya. Dia selain bisa menjadi sahabat, bisa juga berperan sebagai kakak bagi Egan. Orangnya sangat bijaksana meskipun sering bercanda. Karena mata batin muda terbuka, meskipun sudah ditutup sama Kang Budi, kamu akan tetap sensitif dengan hal-hal gaib, Gan, ucap Kang Eko memberitahu. Jadi jangan kaget kalau nanti kamu bisa merasa sensitif sama hal seperti itu, tambahnya. Egan menanggapi dengan anggukan. Oh iya Kang, ada dua sosok yang aku lihat agak aneh. Siapa mereka Kang? Tanya Egan kepada Kang Eko. Nanti juga sampeyan tahu siapa beliau, jawab Kang Eko sambil tersenyum. Mereka berdua pun berlanjut ngobrol selama kurang lebih setengah jam. Setelah itu Egan lanjut istirahat, sedangkan Kang Eko keluar untuk membiarkan Egan beristirahat. Di hari kedua Egan sakit, benar yang dibilang oleh Kang Eko. Egan bermimpi didatangi oleh dua makhluk yang dia lihat sewaktu itu, yang ternyata mereka berdua merupakan leluhur dari Egan. Yang satu dari pihak bapak, sedangkan yang satunya dari pihak ibu. Mereka berdua jadi sering mendatangi Egan setelah kejadian dibukanya mata batinnya. Dan benar juga kata Kang Eko, mulai saat itu Egan pun menjadi lebih sensitif, baik melalui rasa atau juga penglihatan. Dan disinilah awal mula petualangannya di dunia gaib. Ketika itu hari Jumat. Setelah sholat Jumat, Pak Kiai Ahmad kedatangan tamu. Tamu tersebut datang menggunakan sebuah mobil kijang kotak. Mereka terdiri dari dua orang. Satu di antaranya menggunakan sorban dan jubah putih, sedangkan yang satu menggunakan blangkon serta baju dan celana hitam. Mereka berdua datang tepat setelah bubarnya jamaah sholat Jumat. Tidak lama setelah itu, Pak Kiai keluar dari masjid dan langsung menemui mereka di dalamnya. Anehnya, Kiai Ahmad seperti sudah tahu akan kedatangan tamu tersebut. Egan yang melihatnya pun menjadi penasaran. Siapa itu Han? Tanya Egan pada Mohan. Yo nggak tahu. Yang jelas tamunya Kiai, jawab Mohan sekenanya. Ya tahu aku kalau itu tamunya Kiai. Jawab Egan sambil memukul bahu Mohan. Ya itu tahu, jawabnya sambil duduk dan membuka kitab. Egan pun ikut duduk sambil memperhatikan tamu Kiai yang terlihat memasuki rumah, sampai-sampai dia tertidur. Tiba-tiba Egan merasa ada yang menampar pipinya. Seketika dia pun terbangun. Dia tahu bahwa Mohanlah yang menamparnya untuk membangunkannya. Apa Tuhan? Tanya Egan sambil memegangi pipinya. Itu loh, kamu dipanggil Kiai, kata Mohan. Egan langsung berdiri dan berlari ke rumah Pak Kiai Ahmad. Terlihat Kiai Ahmad sedang berdiri di depan rumah. Egan langsung menghadap sambil menunduk. Kiai manggil saya? Tanya Egan pada Pak Kiai setelah dia sungkem. Nanti malam ikut aku ngisi pengajian di kampung sebelah yo, ucap Kiai Ahmad kepada Egan. Injih Yai, jawab Egan singkat tanpa bertanya lagi. Kamu bilangi Eko juga ya, lanjut Kiai Ahmad memerintahkan Egan untuk memberitahu Kang Eko untuk ikut juga bersamanya nanti malam. Injih Yai, nanti saya sampaikan pada Kang Eko, jawabnya sambil sungkem dan meninggalkan Kiai Ahmad untuk mencari Kang Eko. Egan pun bertanya-tanya kepada santri-santri yang dia temui. Hingga akhirnya dia menemukan Kang Eko ada di sungai belakang pondok sedang mencuci pakaian. Kang Eko, teriak Egan memanggil Kang Eko sambil berlari. Terlihat Kang Eko mendongakkan kepalanya ke arah Egan. Ada apa toh? Teriak-teriak kayak di hutan aja kamu, timpal Kang Eko sambil melanjutkan nyucinya. Ini Kang,
Kata Kiai, sampeyan sama aku nanti malam diajak ngisi pengajian, kata Egan ketika sudah dekat. Oke, jawab dia singkat. Egan pun lalu duduk di batu di sebelah sungai itu sambil melihat Kang Eko mencuci. Dilihatnya, sebungkus rokok Surya 12 tergeletak di atas batu. Rokok siapa ini, Kang? Tanya Egan. Ya kalau di sini terus gak ada orang lain, ya jelas rokokku lah, jawab Kang Eko sambil menyikat pakaiannya. Egan pun mengambil dan membuka rokok tersebut. Terlihat tinggal 5 batang. Egan pun mengambil 1 batang rokok itu dan menyalakannya. Wih, udah ngerokok kamu sekarang ya? Terlihat Kang Eko kaget melihat Egan sedang menyalakan rokok. Belajar ngerokok, Kang, biar kelihatan keren, jawabnya sambil tersenyum. Terserah kamu lah, timpal Kang Eko sambil melanjutkan mencuci pakaiannya. Malam ini, para santri mengaji agak cepat selesainya. Sekitar pukul 8 malam, Kiai Ahmad mengajak Egan dan Kang Eko untuk ikut beliau yang katanya akan mengisi pengajian. Sekitar jam setengah 9 malam, terlihat mobil Kijang memasuki pekarangan masjid. Tampak 2 orang yang tadi siang datang ke rumah Kiai Ahmad turun dari mobil tersebut dan disambut langsung oleh Kiai Ahmad. Terlihat tamu tersebut kemudian berbincang dengan Kiai Ahmad. Tidak lama berselang, terdengar panggilan dari Pak Kiai. Gan, Ko, ayo le, berangkat, panggil Pak Kiai kepada Egan dan Kang Eko. Mereka berdua pun langsung berdiri dan mendekat. Sesampainya di tempat Pak Kiai dan tamunya, mereka berdua langsung bersalaman dengan kedua tamu Kiai Ahmad tersebut. Namun, Egan merasakan keanehan ketika bersalaman dengan mereka. Terasa tangan mereka dingin. Namun walau begitu, Egan hanya diam dan memandang pada Kang Eko yang terlihat tersenyum melihatnya. Egan pun tambah penasaran. Dia berpikir mungkin mereka menggunakan AC mobil sehingga tangan mereka terasa dingin. Para tamu dari Kiai Ahmad memperkenalkan diri dengan nama Abdul dan Syarif. Setelah itu mereka masuk mobil. Egan duduk di bangku paling belakang atau baris ketiga, karena baris tengah diisi oleh Kiai Ahmad dan Kang Eko. Mobil pun melaju membelah kesunyian malam yang memang sepanjang perjalanan terasa sunyi dan tidak seperti biasanya, padahal belum terlalu malam. Di dalam mobil tidak ada pembicaraan, dan saat itu Egan baru menyadari bahwa di dalam mobil tidak menggunakan AC dan terasa hangat. Sepanjang perjalanan yang terdengar hanya suara Kiai Ahmad yang sedang berzikir. Dan secara refleks, Egan dan Kang Eko ikut berzikir dalam hati. Kang Eko menunduk seperti tidur, sementara Egan memperhatikan tempat yang dilalui oleh mobil tersebut. Sepi, dan anehnya, Egan merasa asing ketika melihat sekitar, karena dia merasa tidak mengenali daerah yang ia lalui. Hingga Egan melihat sebuah gerbang desa yang mirip Tugu Majapahit. Namun dia merasa lumrah saja, karena di daerah Jawa banyak tugu desa seperti itu. Tetapi ada yang janggal. Egan melihat ada sosok tinggi besar sedang berdiri di sebelah tugu. Makhluk tersebut berbulu lebat, bermata merah menyala, bertaring dan sedang memegang sebuah gada sambil memandangi ke arah mobil. Tidak ada gerakan sama sekali dari sosok itu. Terlihat sang supir tenang saja melanjutkan kendaraannya. Egan berpikir mungkin supir itu tidak dapat melihatnya. Egan juga memperhatikan bahwa Kang Eko juga tetap tertidur sementara Kiai Ahmad masih tetap berzikir. Egan berusaha memejamkan mata sampai kendaraan mereka melewati makhluk tersebut, atau lebih tepatnya gerbang tersebut. Teruslah berzikir le. Tiba-tiba terdengar suara Kiai Ahmad seperti tahu apa yang terjadi pada Egan. Injih Ai, jawabnya singkat. Spontan Egan langsung berzikir. Tetapi setelah mobil melewati gerbang tersebut, Egan merasa seperti memasuki alam lain. Karena begitu dia melihat keluar kaca mobil, terlihat di sana ada berbagai macam makhluk seperti berbaris memandangi mobil yang lewat. Dari makhluk yang tenar di kalangan manusia sampai makhluk yang tidak diketahui jenisnya. Ada begitu banyak dan terlihat jelas, membuat Egan semakin intens untuk berzikir. Dari mulai pocong, kuntilanak, gendruwo, dan lain sebagainya. Tapi anehnya, tidak ada satupun yang mendekati mobil mereka
ataupun mengganggu perjalanan mereka. Terlihat sopir juga tenang saja melajukan kendaraan. Gerbang desa tersebut sepertinya berada di hutan, jadi tidak ada perumahan sama sekali. Sampai mungkin sekitar 30 menitan, barulah mereka memasuki sebuah desa. Desa tersebut terlihat sangat tertata rapi, seperti sebuah perumahan, dan jalannya juga beraspal halus. Terlihat masyarakat berlalu lalang seperti biasa pada umumnya warga desa. Tetapi di sini ada keanehan yang dilihat oleh Egan, bahwa masyarakat di sana memiliki telinga yang bentuknya agak runcing ke atas. Mereka berpakaian rapi dan semua laki-laki mengenakan sorban, sedangkan para wanita menggunakan kerudung. Egan merasa seperti memasuki perkampungan para santri, hingga dia melihat sebuah masjid yang begitu megah dan terang sekali. Terlihat ramai para penduduk sedang berkumpul di sana, seperti ada suatu acara. Egan berpikir mungkin itu tempat pengajiannya. Diliriknya Kang Eko ternyata sudah membuka matanya, lalu menoleh kepada Egan sambil bilang, "Seru nggak perjalanannya?" ucapnya sambil tersenyum. "Tegang, Kang," ucap Egan sambil menutup muka dengan tangan. "Nanti jangan ada yang makan apapun, meskipun itu dihidangkan pada kita." Tiba-tiba Kiai Ahmad berbicara pelan, "Kecuali minum air putih, dan jangan lupa berdoa sebelum minum," tambah Kiai Ahmad. Mereka berdua pun mengangguk. Tidak lama, mobil pun berhenti di depan gerbang masjid, dan mereka bergantian turun dari mobil. Terlihat para hadirin menyalami Kiai Ahmad seperti sudah mengenalnya, sementara Egan dan Kang Eko mengikuti Kiai Ahmad dari belakang. Sampai Egan melihat seseorang menggunakan jubah dan sorban putih, berkalung kain berwarna hijau, sedang berdiri di depan pintu sambil tersenyum menyambut Kiai Ahmad. Orang itu langsung menyalami Kiai Ahmad dan Kang Eko bergantian. Dan ketika tiba giliran Egan bersalaman dengan orang tersebut, dia merasa hal aneh ketika tangan orang tersebut terasa sangat halus dan dingin seperti es. Padahal cuaca tidak sedang dingin, malah lebih terasa hangat. Ketika Egan menoleh ke arah Kang Eko langsung memberi isyarat untuk diam. "Nanti juga kamu akan tahu," bisik Kang Eko kepada Egan. Terlihat Kiai Ahmad dan orang tadi berbincang menggunakan bahasa Arab. Mungkin mereka dulu pernah mondok bareng atau nyantri bareng karena terlihat sangat akrab, pikir Egan. Sampai mereka dipersilakan duduk di barisan paling depan. Egan dan Kang Eko duduk tepat di belakang Kiai Ahmad. Egan memperhatikan sekitar, di mana para tamu undangan terlihat aneh. Pandangan mereka seperti kosong dan lurus ke depan, tetapi tidak terlihat pucat atau menyeramkan. Mereka seperti manusia pada umumnya, hanya saja pandangannya terlihat kosong dan memandang pada satu titik, yaitu ke arah orang yang berbicara di panggung. Terlihat banyak makanan dihidangkan di depan mereka, dari buah-buahan sampai ada kue-kue yang enak kelihatannya. "Ingat kata Kiai," ucap Kang Eko yang sepertinya tahu apa yang Egan pikirkan. "Enak-enak ya Kang," ucap Egan sambil tersenyum pada Kang Eko. "Nyesel kamu nanti kalau tidak nurut," kata Kang Eko sambil tersenyum. "Iya Kang," ucap Egan sambil mengacungkan jempol. Hingga sampai saat Kiai Ahmad memberikan tausiah kepada para hadirin selama 3 jam, tidak ada makanan ataupun minuman yang berani Egan sentuh. Karena pesan Kiai Ahmad, walaupun itu air putih, takutnya ada racunnya. Karena ketika Egan memperhatikan, tidak ada satupun orang yang makan selama acara tersebut. Setelah Kiai Ahmad selesai memberikan tausiah, Egan pun merasa ada yang aneh lagi. Biasanya, apabila habis acara, ada ramah tamah atau Kiai dipersilahkan ke ruangan khusus untuk sekedar berbincang-bincang. Tapi ini tidak. Mereka langsung meninggalkan tempat dan diantar langsung oleh orang yang tadi menyambut mereka. Dan anehnya lagi, biasanya setelah acara itu pasti diberikan oleh-oleh atau amplop ataupun berkat dari Sohibul Bait. Tetapi ini tidak, dan tidak ada basa-basi. Sedangkan di luar sudah terlihat 2 orang yang tadi menjemput berdiri di sebelah mobil kijang yang tadi membawa mereka ke tempat itu. Kiai Ahmad langsung berpamitan, diikuti oleh Egan dan Kang Eko. Egan pun tidak berani banyak bertanya lagi. Mereka pun memasuki mobil dengan formasi yang sama seperti tadi waktu berangkat.
Mending tidur daripada kamu nanti ketakutan, kata Kang Eko kepada Egan. Aman Kang, ucap Egan membalas. Jangan lupa zikir selama perjalanan, tambah Kang Eko lagi. Oke sip, jawab Egan sambil mengangkat jempolnya. Dalam perjalanan pulang, tidak seperti ketika berangkat tadi. Bila tadi ada banyak warga berlalu lalang, namun ketika mereka pulang tidak ada satupun makhluk. Hanya terlihat rumah-rumah yang tidak ada penghuninya. Hingga sampailah mobil mereka memasuki kawasan hutan. Di sana Egan dibuat terkejut ketika melihat sesosok makhluk yang berbadan kuda tapi berkepala manusia sedang berdiri menutupi jalan sehingga membuat mobil berhenti. Sang sopir lalu turun ditemani oleh temannya menghampiri makhluk tersebut. Mereka seperti tidak takut sama sekali pada makhluk itu. Kang, itu apa? Udah diam aja, terus zikir, jawab Kang Eko. Setelah itu, Egan tidak berani bertanya lagi. Dari dalam mobil, dia memperhatikan apa yang dilakukan mereka berdua kepada makhluk tersebut. Mereka seperti berbincang-bincang serius, seperti terjadi perdebatan, tetapi tidak terdengar dari dalam mobil. Namun tidak sampai terjadi perkelahian. Sampai akhirnya terlihat makhluk tersebut meninggalkan mereka berdua sambil melihat ke arah mobil. Makhluk itu wajahnya seperti kesal dan marah. Lalu kedua orang tersebut kembali ke dalam mobil. Sudah Kiai, ucap salah satu dari mereka dan dijawab anggukan kepala oleh Kiai Ahmad yang terlihat tetap berzikir. Perjalanan pun dilanjutkan, sedangkan makhluk kuda berkepala manusia itu pun sudah tidak terlihat lagi. Sepanjang perjalanan melewati hutan itu, terlihat berbagai macam makhluk ada di sana dan posisinya juga tidak berubah. Sampai mereka melewati gerbang desa dan makhluk yang berbulu lebat yang tingginya sama dengan gapura itu juga masih berada di posisinya. Selama perjalanan tidak terjadi hal-hal yang membahayakan kecuali tadi ketika dihadang oleh makhluk berbadan kuda dan berkepala manusia. Dan tidak lama meninggalkan gapura tadi, Egan merasa mengantuk dan akhirnya tertidur. Gan, bangun-bangun, terdengar suara orang membangunkannya. Udah sampai nih, cepet bangun, tambahnya sambil menepuk tangan Egan yang ternyata adalah Kang Eko. Egan pun terbangun dan langsung turun dari mobil. Dia merasa baru sebentar tertidur. Dilihatnya jam ternyata sudah mendekati waktu subuh. Orang yang mengantarkan Kiai Ahmad dan santrinya lalu berpamitan dan langsung pergi. Wes, cepetan wudhu terus azan le, perintah Kiai Ahmad kepada Egan. Injih Yai, jawab Egan sambil menuju tempat wudhu diikuti oleh Kang Eko. Setelah wudhu, Egan langsung azan dan menunaikan sholat subuh berjamaah dilanjut mengaji. Setelah mengaji, Egan mengajak Kang Eko duduk di teras masjid. Kang, semalam itu Kiai ngaji di mana? Kok aneh? Tanyanya langsung pada Eko setelah mereka duduk. Jadi, tadi malam itu Kiai ngisi pengajian di kampung Bangsa Jin, jawab Kang Eko. Pantes, kok aneh gitu? Makanya kita nggak boleh makan apapun sama Kiai, karena makanan yang disediakan itu bukan makanan untuk manusia. Yang ada, kamu mencret habis makan makanan itu, tambah Kang Eko sambil tertawa dan menyalakan rokok kesukaannya. Pantes kok aneh kampung itu, dan aku merasa nggak kenal sama kampung itu. Perasaan aku sering muter-muter diajak Kiai ngisi pengajian, tapi agak lain kali ini, kata Egan pada Kang Eko sambil tersenyum. Dan kenapa aku kok sekarang jadi bisa melihat makhluk gaib ya Kang? Aku kan pernah ngomong, setelah kamu dibuka mata batinmu kemarin, kamu akan jadi sensitif, makanya kamu harus biasa, tambahnya lagi. Nah terus, posisi kamu itu di mana Kang? Kok perasaan jalannya jauh? Sebenarnya sih nggak jauh. Kampung itu ada di hutan ujung desa ini. Yang bikin jauh perasaanmu aja, tambahnya lagi. Oh, deket toh? Iya. Lah terus kalau yang makhluk berbadan kuda kepala manusia itu apa Kang? Itu namanya siluman. Dia ngincer manusia buat dijadikan makanannya. Makanya diusir sama yang nganterin kita. Oh gitu, jawab Egan sambil manggut-manggut. Namun ada bagian yang mungkin tidak dapat diceritakan oleh Bang Egan karena selalu mendapatkan gangguan ketika menuliskan ceritanya.
jadi memilih untuk melewatinya, termasuk nama desa dan orang-orang yang ditemuinya, bahkan sampai datang melalui mimpi. Nah, itu dia pengalaman dari Bang Egan ketika mondok dulu sekitar tahun 90-an ya. Saat ini, Kiai Ahmad telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan pondok di mana Bang Egan dulu menimba ilmu di pesantren saat ini sudah tidak aktif lagi karena tidak diteruskan oleh anak dari Kiai Ahmad. Terima kasih untuk Bang Egan yang saat ini sedang berdinas di Cirebon. Sehat selalu ya, yang katanya kemarin sempat opname. Pokoknya semangat bertugas di kesatuannya. Terima kasih juga untuk teman-teman Adapa Gerangan, baik Adapa Gerangan 1 dan Adapa Gerangan 2 yang selalu hadir untuk menyimak setiap cerita di Adapa Gerangan. Yang pastinya tidak lupa selalu like, share, dan komentar supaya kalian tetap eksis. Baiklah, sampai di sini dulu episode kali ini. Bagi teman-teman yang ingin berbagi pengalaman yang dialaminya yang berhubungan dengan alam gaib, hal mistis, atau yang sejenisnya, bisa dikirimkan ke email kami adapagerangan20@gmail.com, atau bisa juga dikirimkan ke Instagram @aagchannel. Dan sekarang juga bagi teman-teman yang mau bertanya-tanya dulu, bisa langsung chat kami melalui WA yang nomornya nanti saya sertakan di deskripsi ya. Baiklah, segitu saja. Saya Tama harus pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.